Hari ini kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tuhan kita yang kesembah adalah Allah yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kalau awal sudah jelas diciptakan bumi, dan omeganya adalah akhirnya adalah ada surga yang disiapkan Tuhan Yesus bagi kita. Jelas, tidak kabur. Oleh karena itu kita harus menang di dunia ini. Supaya sampai kita ke surga. Sebab kalau kita kalah, gak sampai ke surga. Surga itu adalah tempat orang-orang pemenang. Surga itu adalah orang-orang tempat yang menang di dalam Tuhan. Tidak ada tempat kalah di situ. Percaya Roh Kudus yang menuntun kita untuk kemenangan itu. Mari kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 4. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 4. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Luar biasa kan? Kemana Tuhan Yesus pergi, kita tahu jalan ke situ. Yesus berkata, akulah jalan, hidup dan kebenaran. Memang dialah jalan itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Kenapa bukan di bumi ini? Itu pertanyaan yang mendasar yang mengawali khotbah ini. Dan itu menjadi berkat bagi kita hari ini. Andaikan Tuhan Yesus tidak naik ke surga, ya, kita hanya mengurusi remeh-temeh, ya, yang biasa-biasa saja. Lihat aja murid-murid itu sewaktu Tuhan Yesus, ya, sewaktu Tuhan Yesus belum naik ke surga. Adakah kedewasaan rohani? Bisa kita katakan tidak. Petrus mengatakan, aku bukan murid Tuhan Yesus, iya kan? Sedikit-sedikit mau bayar pajak harus melalui Tuhan Yesus. Semuanya harus melalui dia. Tetapi begitu Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid itu dewasa secara rohani. Yang penakut menjadi pemberani. Ya, yang gelisah menjadi tenang. Yang susah menjadi dihiburkan. Tuhan Yesus sudah di surga kondisi itu. Bukan lagi di bumi itu. Lihat aja Petrus yang begitu penakutnya. Yang luar biasa. Ketakutannya luar biasa. Tetapi begitu Tuhan Yesus naik ke surga dan mereka menerima kuasa yang dijanjikan baptisan Roh Kudus, maka ketakutan berubah menjadi keberanian. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 4, jangan gelisah hatimu. Orang-orang yang gelisah hatinya adalah orang-orang yang tidak pas di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang pas mengikut Tuhan Yesus, kita sedang connect dengan Tuhan Yesus, sedang berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Tidak ada roh kegelisahan saudara-saudara. Sebab ini suatu yang dijaminkan oleh Tuhan kepada umat-umatnya. Maka pada hari kenaikan ini dikatakan, jangan gelisah hatimu. Saudara-saudara, ini suatu nasihat yang dahsyat hari ini bagi kita. Dan Roh Kudus akan menggelombangkan ini, memberi kuasa terhadap firman ini, jangan gelisah hatimu. Bukankah suatu kegelisahan itu dipakai setan untuk kita tidak masuk ke panggilan kita? Bukankah kegelisahan dan ketakutan dipakai oleh setan supaya kita tidak masuk kepada rencana Tuhan? Tuhan tidak pernah menginginkan anak-anaknya gelisah. Tetapi damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan. Kita periksa hati kita masing-masing. Ya, jangan gelisah hatimu. Kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Yang pertama adalah, Yesus adalah Tuhan
Dia dari surga dan kembali ke surga. Itu jawaban yang pertama. Ya, tentu banyak jawaban. Tetapi hari ini ada 3 yang bisa dibagikan kepada kita. Kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Karena Yesus adalah Tuhan. Dia dari surga dan harus kembali ke surga. Ya. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Dalam Yohanes 13 ayat 13 sampai dengan 14 dikatakan, aku adalah guru dan Tuhan, kata Yesus. Jadi kalau ada yang menanyakan di mana dituliskan Tuhan Yesus itu Tuhan, dalam Yohanes 13 ayat 13 sampai dengan 14. Aku adalah guru dan aku adalah Tuhan. Oleh karena itu, salinglah engkau membasuh kakimu, sebab aku sudah membuat teladanan ini kepadamu. Ya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan kamu itu dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Statement Tuhan Yesus yang tidak perlu ditafsirkan. Akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Saudara-saudara, keteladanan apa lagi yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita? Dia basuh kaki murid-muridnya. Ya. Itulah keteladanan yang Tuhan berikan kepada kita, yang harus kita lestarikan, yang harus kita lakukan. Setidaknya berbagi kasih, berbagi rasa, berbagi berkat. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Ya. Dia harus kembali ke surga karena dia berasal dari surga dan dia adalah Tuhan. Kisah 2:36 dikatakan, Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Dilanjutkan. Kenapa Tuhan Yesus harus balik ke surga? Karena dia dari surga. Yohanes 8 ayat 23 dikatakan, kamu berasal dari aku dari atas. Aku dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Saya ulangi. Yohanes 8 ayat 23 mengatakan, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, dari surga maksudnya. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Harap bersabar. Haleluya. Terima kasih. Jadi Tuhan kita dari surga, jelas. Tidak perlu ditafsirkan. Ya, dia datang dari surga ke bumi ini, menyapa GPI Narwastu, menyapa kita semua, menyapa saya, menyapa Pak Pendeta Aliudin. Ya, kalau bukan disapa tidak kita bersama-sama hari ini. Haleluya. Dia datang ke bumi ini. Tuhan yang luar biasa yang kita sembah. Kalau Tuhan menjelma menjadi manusia, apa saja bisa dibuat Tuhan. Tetapi yang tidak pernah adalah manusia menjelma menjadi Tuhan. Itu tidak bisa. Ya kan? Tidak boleh. Toh Allah menjelma menjadi apa saja. Terserah Tuhan dong. Dia menjelma membuat apa. Itu gampang sekali. Tidak usah IQ tinggi. Punya iman sedikit aja soal itu. Udah pasti iya. Ya, dia dari surga turun ke bumi ini. Saya aja kemarin bisa naik pesawat kok ketinggian 34 kaki, ya kan? 34.000 kaki kan? Manusia aja bisa dari atas ke bawah, pesawat. Apalagi Tuhan dari surga ke bumi. Kecil itu. Bagi Tuhan tidak ada persoalan apapun. Itu yang membuat kita hari ini, Yesus mengatakan, jangan engkau gelisah. Iya kan? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil Bapak Ibu. Jangan engkau gelisah. Dengarkan berita kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Ya, dia dari surga, maka dia harus kembali ke surga.
Itu jawaban pertama kenapa Yesus harus naik ke surga. Yang kedua adalah kenapa dia naik ke surga. Yesus menyediakan tempat kita di surga. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat. Dalam bacaan kita dikatakan tadi, ya, di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 3 sampai 4 dikatakan. Ya, di teks ada. Apabila aku telah pergi ke situ, telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Gampang kan? Tidak usah harus menafsirkan lebih dalam. Kemana Tuhan Yesus pergi, kita pun tahu jalan ke situ. Kalau ke sorga Tuhan pergi, kita pun tahu jalan ke sorga. Sebab tidak bisa kita masuk ke suatu tempat kalau tempat itu saya tidak tahu jalannya. Ya, saya tidak bisa akan ke Semarang kalau saya tidak tahu jalannya. Bagaimana ceritanya? Saya akan putar-putar. Tetapi kalau tahu aku jalan ke Semarang, saya pasti sampai ke Semarang. Karena Tuhan kita itu jauh jalan ke sorga, maka kita pun tahu jalan ke sorga itu. Tuhan Yesus itu sendiri jalan kita ke sorga. Haleluya. Sorga dalam Wahyu 21 ayat 11 adalah kota yang penuh dengan kemuliaan. Boleh ditayangkan ya. Wahyu 21 ayat 11. Wahyu 21 ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Kita membayangkan surga itu luar biasa. Ya, kalau kita melihat bangunan yang mewah, kita senang sekali. Kita terhibur sekali melihat bangunan itu. Luar biasa. Surga itu tidak ada bandingnya, saudara-saudara. Tidak ada bandingnya dengan bangunan apapun yang kita lihat di dunia ini. Ya, setiap negara kita jalani kebanggaannya adalah bangunannya, ya kan? Bangunannya itu yang dibangga-banggakan. Surga itu lebih daripada itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Surga yang disiapkan Tuhan Yesus kepada kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini lebih daripada itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau hari ini di dunia ini sedang bergumul, ya, sedang mencari rumah susahnya, ya, mungkin sedang ada yang mengontrak rumah, ya, mungkin ada para pemirsa yang belum mendapat tempat apapun di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan Yesus menasihati kita hari ini, jangan engkau gelisah. Sebab tempat kita bukan dunia ini. Kalau kita beranggapan dan punya prinsip dunia ini tempat kita satu-satunya, kita keliru. Keliru saudara-saudara. Tempat kita hanya sementara di dunia ini. Ada tempat persinggahan kita di surga yang Tuhan siapkan untuk saya dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu jangan gelisah. Tenang saja. Kita yang sedang susah mencari hidup dan kehidupan ini mungkin. Kita sedang bergelut dalam perjuangan ini. Ingat tempat kita di surga. Ini yang menetralkan hidup kita. Ini yang membuat kita tenang. Ini yang membuat kita bahagia. Sambil kita berjuang. Sebab kita harus menang di dunia ini. Surga itu adalah tempat pemenang. Bukan tempat kalah. Apa yang membuat kita menang?
ada Tuhan Yesus yang menopang kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Yang ketiga dan ini yang terakhir dalam khotbah ini. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Agar Roh Kudus diutus Bapa. Ini penting. Penting, ya. Kalau surga kita udah yakin. Ya, tidak ada kita ragu soal surga itu. Bahkan seluruh manusia di bumi ini yakin dia ada surga, yakin dia akan ada ke neraka. Tetapi persoalannya bagaimana kita menang dan masuk. Itulah yang dikerjakan Tuhan Yesus pada poin ketiga ini. Dia naik ke surga agar Roh Kudus diutus Bapa kepada kita, kepada gerejanya, kepada saya dan kepada saudara-saudara. Yohanes 16 ayat 7 mengatakan, ya, Yohanes 16 ayat 7 mengatakan, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Tuhan Yesus pergi ke surga. Ada satu misi yang luar biasa. Ya, dia mengutus Roh Kudus. Dia memberikan Roh Kudus kepada umat-umat manusia. Kepada kita di gereja ini juga. Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu Allah sendiri. Bayangkan, Yesus mengutus Roh Kudus ke bumi ini. Itu sudah di sorga. Maka yang ada di bumi adalah Roh Kudus. Ibarat anak, ya, ada anak tidak mandiri, ya. Terus anak sampai umur 30 tahun ya biasa ya. Disuplai oleh orang tuanya. Kalau sampai umur 40 tahun, sampai umur 50 tahun, sampai umur 60 tahun, oh jangan. Harus mandiri, ya. Harus kita ajar mandiri anak-anak kita. Kira-kira demikian misi Tuhan Yesus naik ke surga itu, maka diutuslah murid-muridnya itu mandiri, ya. Dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Yang disebut dengan baptisan Roh Kudus. Ya, apa sih baptisan Roh Kudus itu? Baptisan Roh Kudus itu yang Allah itu sendiri diberikan Tuhan di dalam hati kita. Ya. Mulai malam nanti sampai dengan malam 10 berturut-turut. Kita bersyukur gereja ini ada kebaktian 10 malam berturut-turut. Khusus kebaktian pencurahan Roh Kudus. Ini adalah kekuatan gereja kita, ya, spesial waktunya kita berdoa, kita minta Roh Kudus. Ini luar biasa, ya. Tuhan akan memberi kekuatan kepada saudara-saudara dalam kebaktian 10 malam ini, karena motivasi kita adalah menerima Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Motivasi kita itu Tuhan akan memberi kekuatan, percaya, ya, percaya itu. Dan ada sesuatu kekuatan yang berlimpah-limpah diberikan Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus. Allah Roh Kudus itu ada di hati kita. Nah, jadi sewaktu Tuhan Yesus naik ke surga, maka dalam kisah para rasul 2 itu, diutuslah Roh Kudus kepada murid-muridnya. Dan mereka berbahasa-bahasa baru sebagaimana pemberian roh itu kepada mereka. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Itulah start awalnya. Titik awalnya mereka mandiri. Rasul-rasul itu mandiri dan kuat. Ya. Kalau sebelumnya waktu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, semua apapun itu beban, Tuhan Yesus kan ada. Lapornya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pajak dia dibayar, lapor kepada Tuhan Yesus Kristus. Sedang lapor kepada Tuhan Yesus Kristus. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, tidak ada lagi melapor kepada siapa. Tuhan Yesus sudah di surga. Mereka melapor kepada Roh Kudus yang diutus Bapa itu sendiri, mengajari mereka, menghibur mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja harus mengajarkan ini. Siapapun gereja harus mengajarkan ini, sebab Roh Kuduslah yang ada di dunia ini saat ini. Sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali
menjemput orang-orang percaya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sewaktu Tuhan Yesus naik ke surga, tidak ada kekosongan pemerintahan diantaranya. Kalau kantor kan begitu ya, pimpinannya pergi, pasti ada pelaksana tugas, PLT namanya. Ya, tidak boleh kosong. Sebab siapa yang mengarahkan? Tidak boleh kosong, ada PLT. Sewaktu Tuhan Yesus naik ke surga, maka tidak ada kekosongan di dunia ini, tidak ada kekosongan di murid-murid itu, tidak ada kekosongan di hati kita. Sebab Dia mengutus Roh Kudus. Itulah yang memimpin kita, itulah yang menuntun kita, itulah yang mengajari kita. Supaya bagaimana? Supaya kita kuat. Sebab setiap orang yang menerima Roh Kudus diberi kuasa kepadanya. Yesuslah yang membaptis Roh Kudus itu. Dalam Matius 3:11 dikatakan, Yesus adalah pembaptis Roh Kudus dan membaptis dengan api. Membaptis Roh Kudus dan membaptis dengan api. Jangan takut kalau dikatakan dibaptis dengan api. Ya, tidak ada kebakaran secara fisik, tetapi yang ada adalah kebakaran secara rohani. Artinya dimurnikan rohani kita. Murni benar-benar menyembah Tuhan Yesus dan murni kepada Tuhan Yesus Kristus. Suara ini diingatkan kembali untuk kesaksian kedua kalinya, keberapa kalinya. Sewaktu COVID terjadi dengan luar biasa, maka pada tanggal 28 Maret 2021, ya, saya sedang berdoa. Apa ini Tuhan sedang ketakutan? Kita juga takut, seharusnya juga takut. Semuanya ketakutan pada masa COVID awalnya, ya. Tapi Tuhan berkata, Roh Kudus berkata, ya, situasi ini diizinkan Tuhan supaya manusia semuanya menyembah Tuhan dan murni hatinya kepada Tuhan. Ada api pemurnian saudara-saudara yang Tuhan buat. Banyak cara Tuhan membuat pemurnian itu. Kadang-kadang melalui COVID, kadang-kadang melalui penyakit, kadang-kadang melalui kesulitan saudara-saudaraku. Ya, yang harus kita lalui untuk memurnikan hati kita kepada Tuhan. Dibaptis dengan Roh Kudus, ya. Baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Baptisan Roh Kudus itu artinya diberikan Tuhan rohnya di pada hati kita. Kalau roh Allah di hati kita, coba, apakah masa depanmu akan sia-sia? Coba kita renungkan dalam-dalam. Kalau Roh Kudus di hati kita, yang Allah itu sendiri, apakah masa depan kita akan sia-sia? Tidak akan mungkin saudara-saudaraku. Masa depan saudara-saudara akan diberkati. Bahkan saudara-saudara akan dibuat menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab Dia datang untuk memberkati kita, memberikan kelimpahan dan memberi berkat kepada kita. Oleh karena itu, berbicara dengan baptisan Roh Kudus, jangan tafsirkan yang lain-lain. Sederhana sekali, Allah di hati kita. Allah Roh Kudus ada di hati saya, ada di hati kita. Sebab oleh karena itulah sebabnya setiap orang yang dibaptis dengan Roh Kudus itu, persoalan pertama yang dialami adalah, hal yang pertama dialami adalah kesenangan, damai sejahtera, sukacita. Yang melampaui, yang tidak pernah dialami sukacita seperti itu. Sebab damai sejahtera yang sesungguhnya hanya dari Tuhan Yesus. Itu sebab dikatakan damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Tidak usah ditafsirkan yang lain-lain dan tidak usah takut. Allah sendiri di hati kita, datang di hati kita. Haleluya. Inilah kalimat terakhir yang diucapkan Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga. Tentang baptisan Roh Kudus yang diucapkan. Ya. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8-9. Ini kalimat yang terakhir diucapkan Tuhan Yesus Kristus sebelum Dia naik ke surga. Nah, penting sekali kalimat ini. Karena ini pesan Tuhan yang terakhir sebelum Dia naik ke surga. Mari kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 8-9 ada di layar. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ada 500 orang yang menyaksikan Tuhan Yesus sewaktu bangkit dari antara orang yang mati itu. Ya, dituliskan dalam firman Tuhan
Ada 500 orang yang menyaksikan, berjumpa, berbicara seperti kita ini sebelum dia naik ke surga. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah kalimat yang terakhir ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Pentingnya baptisan Roh Kudus itu. Pentingnya dipenuhi Roh Kudus itu. Maka ini kalimat yang terakhir yang disampaikan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Kita akan menerima kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Supaya bagaimana? Supaya kita menjadi saksi, saudara-saudara. Seorang saksi adalah saksi yang penuh dengan pengetahuan. Seorang saksi adalah seorang saksi yang penuh dengan kekuatan. Tidak bisa saksi kalau tidak melihat. Tidak bisa saksi kalau tidak mengalami. Bagaimana kita menyaksikan Tuhan Yesus kalau kita tidak mengalami Tuhan Yesus datang kepada kita. Bagaimana kita menyaksikan Roh Kudus kalau Roh Kudus tidak bersekutu dengan kita. Saksi harus melihatnya, harus mengalaminya. Jikalau demikian, dia bukanlah jadi saksi. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua akan dibuat Tuhan Yesus menjadi saksi. Dalam bahasa teologi disebut dengan marturia, kesaksian. Kesaksian hidup saya, kesaksian hidup saudara-saudara. Apakah yang membuat kita menjadi kesaksian? Ada Roh Kudus yang ditaruhkan Tuhan di dalam hati kita. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Aplikasi dan sebagai penutupnya adalah Yesus adalah Raja yang akan datang menghakimi semua manusia. Jadi jangan kita menghakimi yang lain saat ini. Saya melihat di YouTube itu banyak penghakiman saudara-saudara. Orang berdoa menangis dihakimi. Orang berdoa dengan ekspresi yang luar biasa dihakimi. Ya, saling menyalahkan. Saudara-saudara, jangan kita mengambil porsi Tuhan Yesus. Yang menjadi hakim itu adalah Tuhan. Pekerjaan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus adalah Raja dan menjadi hakim, menghakimi semua manusia. Kisah 1 ayat 11. Ya. Sewaktu rasul-rasul itu melihat ke surga, pada Kisah 1 ayat 11 melihat begini, mereka terbengong-bengong. Ada malaikat berbicara di situ. Jangan, Yesus itu sudah naik ke surga. Dan dia akan datang kembali sebagaimana saudara-saudara melihatnya. Kata malaikat itu. Hampir semua manusia di bumi ini percaya dengan malaikat. Mayoritas atau 90% manusia di muka bumi ini percaya ada malaikat. Serius. Malaikat itu berkata kepada murid-murid itu, Tuhan Yesus yang kamu saksikan naik itu, dia akan datang kembali ke bumi ini. Malaikat mengatakan demikian. Tidak ada keraguan kita saudara-saudara dalam mengikut Tuhan. Haleluya. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18. Coba ditayangkan. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18. Demikian. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan yang menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Inilah yang menghiburkan anak-anak Tuhan. Ya, sewaktu penghulu malaikat membunyikan sangkakala itu. Yang 90% orang di muka bumi ini ada malaikat. Percaya dengan malaikat. Buat penelitian. Ini hipotesa benar itu. Sewaktu dibunyikan sangkakala itu, Tuhan Yesus akan datang. Orang-orang mati akan dibangkitkan terlebih dahulu. Baru kita yang hidup ini akan menyongsong Tuhan Yesus di udara. Dan kita akan bertemu di udara. Dan demikianlah kita selama-lamanya dengan Tuhan Yesus Kristus. Berita apa lagi yang lebih indah dari berita ini?
Saudara-saudara, orang banyak ragu hari ini kalau dia mati kemana. Tetapi orang-orang yang percaya, yang mendengarkan khotbah ini hari ini, jikalau kita mati dipanggil Tuhan, ya, kita berjumpa dengan Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Dan yang masih hidup, sewaktu Yesus datang kedua kalinya, kita diangkat, bertemu di awan-awan. Ya, bertemu di awan-awan. Maka orang-orang percaya tidak akan mengalami penyiksaan yang dahsyat yang terakhir yang dikerahkan oleh setan itu. Sebab orang-orang percaya sudah diangkat di awan-awan. Apakah yang mengangkat saudara-saudara ke awan itu kalau bukan Roh Kudus? Mana bisa kita terangkat kalau bukan Roh Kudus ada di hati kita. Roh yang dibaptis di hati kita, itulah yang mengangkat kita nanti ke sorga. Haleluya. Jangan gelisah hatimu saudara-saudara. Jangan gelisah kita. Mungkin ada sedang diambang persoalan hari ini. Tuhan Yesus menasihatkan kita, jangan gelisah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi perenungan yang dalam penutup khotbah ini adalah Lukas 18 ayat 8. Ya. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Ini menjadi perenungan kita yang dalam. Jika Yesus Kristus kembali ke bumi ini, Yesus bertanya, dan kitalah yang menjawab pertanyaan Tuhan Yesus ini. Adakah iman didapati di bumi ini? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terlalu gampang orang-orang kita lihat meninggalkan Tuhan Yesus. Hanya oleh karena pekerjaan ditinggalkan Tuhan Yesus. Hanya oleh karena roti ditinggalkan Tuhan Yesus. Belum mengerti kemuliaan surga yang akan diberikan Tuhan Yesus kepadanya. Makanya begitu gampang meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi orang yang berakar di dalam Tuhan, yang menerima Roh Kudus, tidak akan terjadi seperti itu. Kenapa? Ya, sewaktu Tuhan Yesus datang ke bumi ini, Dia menginginkan iman kita berkobar-kobar. Bukan iman kita yang ciut, tetapi iman yang makin dahsyat, yang luar biasa. Maka pertanyaan Tuhan Yesus dalam firman ini, jika anak manusia datang, jika Yesus datang ke bumi ini, adakah iman yang didapati? Kita pastikan kita punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Pastikan itu. Kenapa bisa demikian? Karena kita memiliki Roh Kudus. Tuhan, hanya Roh Kudus yang memampukan kita punya iman. Makanya ada karunia iman, karunia Roh Kudus, ya. Karunia yang keberapa itu iman percaya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pastikan ada Roh Kudus di hati kita. Oleh karena itu ikuti kebaktian 10 malam berturut-turut. Ada Tuhan bersama-sama kita di tempat ini. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Mintalah maka kamu akan diberi. Ya, yang kumaksudkan adalah mintalah Roh Kudus, maka kamu akan diberikan Roh Kudus. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita di tempat ini. Steril tempat ini hanya dengan kuasa oleh Tuhan. Tidak ada kuasa-kuasa yang lain. Sebab kita sudah berdoa untuk itu. Para pendoa sudah berdoa untuk itu. Dan kita semua sudah berdoa untuk itu. Pastikan hidupmu ya menerima Roh Kudus. Sebab itulah yang jaminan untuk kita memperoleh segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan bagi kita. Haleluya.